Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Madinah dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Usul Khotimah Kuningan. Saya dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan siang hari ini kita akan ada kelas mata kuliah metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kelas mata kuliah metodologi penelitian. Dan pada siang hari ini kelas kita yang akan membahas mengenai materi penulisan hasil penelitian. Ya, seperti itu. Nanti di minggu sebelumnya kita sudah melakukan penelitian, ya, dan hasil penelitian ini nanti kita akan tuangkan dalam bentuk tulisan, gitu seperti itu. Dan di sini Ibu sudah membuat ya mengenai hasil penulisan daripada hasil penelitian, yaitu penelitian dengan tema CSR terhadap pekerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah, gitu ya. Baik, sebelum kita melakukan penulisan hasil penelitian, terlebih dahulu kita harus memahami ya mengenai sistematika penulisan hasil penelitian itu sendiri. Ya, seperti yang dapat kita lihat bahwa sistematika penulisan hasil penelitian terdiri daripada 7 tahapan. Ya, yang pertama adalah menentukan latar belakang penelitian itu sendiri. Ya, jadi apa yang melatar belakangi dibuatnya penelitian itu, ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan penelitian. Jadi apa masalah yang akan kita teliti dalam penelitian itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kita, ya. Seperti itu. Apakah metode kualitatif, kuantitatif, dan tentunya untuk jurusan hukum ekonomi syariah ini, ya, umumnya adalah menggunakan metode kualitatif. Yang seterusnya adalah temuan, ya, temuan daripada hasil penelitian, ya, kita olah, ya, kemudian data hasil temuan tersebut akan kita bahas ke dalam pembahasan ataupun nanti pada tahap analisa data, ya. Data tersebut kita bahas, kita analisa, selanjutnya kita dapat menyimpulkan hasil daripada penelitian kita tersebut. Nah, demikianlah ya sistematika penulisan hasil penelitian. Ibu akan menjelaskan ya mengenai tujuan pembelajaran mata kuliah kita siang hari ini, ya, yaitu mata kuliah dengan materi penulisan hasil penelitian. Ya, tujuan pembelajarannya itu diharapkan ya setelah kita memahami ya mengenai penulisan hasil penelitian yang didiskusikan pada kelas kita siang hari ini, diharapkan para mahasiswa mampu memahami prinsip dan prosedur penelitian seperti itu ya, bahwa penelitian sebagai alat untuk mendeskripsikan, kemudian menjelaskan, memprediksi dan mengorganisir berbagai masalah yang muncul, tentunya masalah yang muncul dalam bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian mahasiswa mampu untuk melakukan penulisan hasil penelitian dan mahasiswa memahami juga ya untuk mempublikasi hasil penelitian. Itu ya. Nah, kelas kita kali ini akan mempergunakan metode student center learning ya. Jadi nanti mahasiswa yang akan proaktif dan juga dosen yang membersamai dan mendampingi ya, seperti itu.
Baik, metode student center learning ini ya akan dimulai dengan nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya seperti itu, dan kemudian masing-masing kelompok akan dikasih satu tugas, satu soal diskusi, kemudian mendiskusikannya tiap-tiap kelompok. Mohon diperhatikan, ini soal diskusinya. Ya, soal diskusi dari materi penulisan hasil penelitian. Ya, kelompok pertama itu mendiskusikan apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian. Kelompok tiga itu landasan teori. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan landasan teori. Kelompok empat, mana kelompok empat? Oke, kelompok empat yaitu mengenai tinjauan literatur. Nah, kelompok lima itu apa yang dimaksud dengan temuan dan pembahasan dalam sebuah penelitian. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ini kelompok yang pertama ya. Silakan untuk didiskusikan. Sudah didiskusikannya sudah? Sudah didiskusikan. Mendiskusikan tentang apa tadi? Latar belakang ya. Apa definisi latar belakang masalah dan kriteria apa? Ya, kriteria yang layak bagi sebuah masalah untuk diteliti. Ya, baik, lanjut seterusnya kelompok 2. Ayo silakan didiskusikan. Kelompok 2 meneliti mengenai apa? Rumusan masalah penelitian. Baik ya. Ini kelompok ini mendiskusikan tentang apa? Landasan teori. Ya, baik. Ya, landasan teori didefinisikan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan landasan teori itu ya, seperti itu. Dan kemudian landasan teori itu ada 2, yaitu ada kerangka pemikiran dan tinjauan literatur. Ya, silakan. Sudah selesai ya diskusinya? Masing-masing sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang kita akan diskusi kelompok secara berkeliling. Silakan masing-masing kelompok untuk menempel ya hasil diskusi yang sudah dituangkan dalam karton, ditempel di dinding. Silakan ya, kita mulai sesi diskusi. Silakan ini kelompok yang bertanya mengajukan pertanyaan kepada kelompok di depan yang nanti akan dijawabnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah penelitian? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadikan suatu masalah itu layak diteliti? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari latar belakang masalah suatu penelitian. Latar belakang masalah suatu penelitian adalah motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Kang Asep. Kemudian untuk kriteria masalah yang layak untuk diteliti, itu yang pertama, permasalahan penelitian sebelumnya itu belum pernah diteliti atau sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, tetapi ada keunikan tersendiri sehingga penting untuk diuji kembali. Silakan ya kelompok selanjutnya untuk diskusi, bertanya, dan yang kelompok di depan akan menjawab. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan landasan teori. Ya, selanjutnya. Oh ya, silakan. Izin bertanya, dalam landasan teori itu ada 2 hal ya, ada kerangka pemikiran dan juga tinjauan literatur. Nah, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran dan tinjauan literatur. Baik, jadi landasan teori itu adalah sebuah gagasan untuk memberikan penjelasan terhadap topik atau permasalahan yang diangkat oleh si penanya. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang kerangka pemikiran dan juga tinjauan literatur.
Dan kedua hal tersebut merupakan isi dari landasan teori. Yang pertama yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berisikan konsep-konsep, dalil-dalil, hukum-hukum, teori-teori, model-model, dan juga rumus-rumus utama serta turunannya. Ya, selanjutnya diskusi kelompok kita lanjutkan ya. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian skripsi? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Rumusan masalah penelitian itu masalah-masalah yang muncul dan akan diteliti dalam sebuah penelitian. Izin menjawab pertanyaan kedua, yaitu hal-hal apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penulisan. Yang pertama itu memilih dan merumuskan masalah sesuai dengan tema kajian masing-masing prodi. Selanjutnya, masalah penelitian yang akan dikaji itu sesuai dengan dana, tenaga, dan waktu. Kemudian yang terakhir, dapat memberi kontribusi atau penggunaan kajian. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah refleksi ya, refleksi daripada perkuliahan kita siang hari ini. Ya. Silakan dimohon untuk satu orang ya atau beberapa orang untuk menyampaikan ke depan ya mengenai materi yang dipahami tadi dalam diskusi ini. Silakan. Temuan penelitian itu ialah data yang dihasilkan dari hasil mengumpulkan data di lapangan yang terjadi. Kita kasih tepuk tangan. Oke, baik ya. Putri silakan ke depan. Silakan. Ya. Apa tadi materi yang saya pahami ya ketika kita diskusi ya dalam kelas yang hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hasil diskusi dari kelompok saya yaitu terkait landasan teori. Apa itu landasan teori? Landasan teori merupakan dasar penyusunan hipotesis penelitian atau dugaan sementara penelitian untuk membuktikan kebenaran penelitian. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Untuk yang selanjutnya yaitu dari yang mahasiswa. Mohon untuk menjelaskan ya. Baik, yang kita bahas pada kelompok yang pertama itu mengenai tentang latar belakang. Jadi dari latar belakang itu definisinya bagaimana? Jadi latar belakang itu definisinya motivasi yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Baik, terima kasih aplaus dulu. Baik, untuk siang hari ini ya dapat diambil ya beberapa kesimpulan daripada materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini ya. Sebentar. Ya, ini kesimpulannya. Yang pertama bahwa penulisan hasil penelitian merupakan aktivitas untuk menuangkan hasil penelitian menjadi sebuah tulisan. Ya. Sehingga hasil penelitian itu bisa untuk dibaca, disimak, dipahami, ya, oleh orang lain seperti itu. Nah, kemudian sistematika dalam penulisan hasil penelitian itu terdiri dari beberapa tahap. Yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah. Kedua adalah permasalahan penelitian, yang ketiga adalah landasan teori, yang keempat adalah metode penelitian, yang kelima adalah temuan, pembahasan atau analisa data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, nah ini merupakan kesimpulan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ya. Untuk selanjutnya itu ada penugasan. Jadi setelah sesi mata kuliah kita siang hari ini, diharapkan ya para mahasiswa mampu untuk membuat sebuah penulisan dari hasil penelitian yang sudah dilakukannya ya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan penelitian. Nah, hasil penelitian itu kemudian kita tuangkan dalam tulisan mengacu kepada sistematika penulisan hasil penelitian tadi yang sudah kita bahas dan pahami hari ini. Bagaimana? Paham semuanya? Paham. Bisa ya kita untuk nanti mempraktekannya ya, menuangkan hasil penelitian ini dalam penulisan. Coba dikerjakan dan nanti minggu depan akan kita tindak lanjuti ya bagaimana masing-masing mahasiswa membuat penulisan hasil penelitian. Cukup ya, insya Allah pertemuan kita untuk siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tangan untuk semuanya.